Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Taufikur Rahman, SPSI MA. Saya adalah dosen pada Prodi S1 Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang, dan saya mengampu mata kuliah psikologi perkembangan yang merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil mahasiswa berdasarkan eh, kurikulum prodi yang disesuaikan dengan kurikulum yang yang dibuat oleh AP2TPI, Asosiasi Penyelenggara Prodi Psikologi Indonesia, ya. Jadi mata kuliah perkembangan ini eh, wajib diambil oleh mahasiswa pada semester semester 2, ya, dengan beban SKS 6 SKS, bukan. Mata kuliah psikologi perkembangan merupakan mata kuliah yang membahas perubahan dan kesinambungan perkembangan manusia sejak masa konsepsi sampai akhir kehidupan, ya. Kajian dalam mata kuliah ini mencakup proses biologis, kognitif, dan sosial emosional, dan juga bagaimana pengaruh interaksi antara hereditas dan lingkungan mempengaruhi perkembangan individu, dan juga membahas tentang perkembangan individu dalam konteks keluarga, teman sebaya, pendidikan, pekerjaan, dan budaya. Pembelajaran dalam mata kuliah perkembangan ini menekankan integrasi teori, temuan riset, analisis kasus, observasi, dan wawancara perkembangan non-klinis dalam bentuk mini proyek yang dilaksanakan secara etis, sensitif budaya, dan tidak diskriminatif. Nah, untuk capaian pembelajaran mata kuliah psikologi perkembangan, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan perspektif perkembangan sepanjang hayat, kemudian karakteristik perkembangan, isi pokok, kemudian teori utama, metode penelitian, dan pertimbangan etis dalam psikologi perkembangan. Capaian pembelajaran yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis pengaruh faktor biologis, genetik, lingkungan, perkembangan prenatal, kelahiran, dan periode pasca kelahiran terhadap jalur perkembangan individu. Capaian pembelajaran yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis perkembangan fisik, kognitif, dan sosial emosional pada masa bayi, kanak-kanak awal, serta kanak-kanak tengah dan akhir dengan mempertimbangkan konteks. Capaian pembelajaran keempat, mahasiswa mampu menganalisis perkembangan fisik, kognitif, identitas moral, emosi, relasi pendidikan, dan risiko psikososial pada masa remaja. Capaian pembelajaran mata kuliah yang kelima adalah mahasiswa mampu menganalisis perkembangan fisik, kognitif, sosial, emosi, relasi, pekerjaan, keluarga, dan adaptasi pada masa dewasa awal, madya, dan dewasa akhir. Capaian pembelajaran yang keenam adalah mahasiswa mampu menganalisis penuaan optimal kematian, proses menjelang kematian, dan kedukaan melalui perspektif perkembangan, budaya, dan etika. Dan terakhir, capaian pembelajaran yang ketujuh, mahasiswa mampu mengintegrasikan teori dan bukti penelitian untuk mengevaluasi kasus perkembangan secara kritis, kontekstual, tidak deterministik, dan sensitif terhadap keberagaman. Untuk perkuliahan psikologi perkembangan, gitu kan, dilaksanakan dalam 16 pertemuan, di mana pertemuan satu yang pertama itu berbicara tentang orientasi perkuliahan, kontrak kuliah, ruang lingkup psikologi perkembangan, dan konsep dasar perkembangan. Sedangkan pertemuan dua itu membahas tentang perspektif teoritis, isu bawaan dan pengaruh lingkungan, kontinu dan diskontinu, stabilitas dan perubahan, serta metode penelitian dalam psikologi perkembangan. Nah, pertemuan-pertemuan selanjutnya, misalnya pertemuan ketiga sampai keenam, membahas tentang bagaimana proses awal kehidupan manusia dari masa konsepsi sampai masa bayi. Sedangkan pertemuan ke-7 sampai 10 itu membahas tentang perkembangan masa kanak-kanak awal sampai kanak-kanak tengah. Kemudian pada pertemuan 11-12 itu
membahas tentang pubertas dan relasi sosial remaja yang melingkupi keluarga, teman sebaya, perilaku berisiko, dan kesehatan mental. Sedangkan pertemuan 13 dan 14 membahas tentang perkembangan masa dewasa. Di pertemuan 15 sampai 16 membahas tentang perkembangan dewasa matia dan akhir, dan tepatnya di pertemuan 16 membahas tentang akhir kehidupan, proses penuaan, kehilangan dan kematian. Terkait dengan sistem penilaian dan pembobotan. Yang pertama, setiap pertemuan dalam kuliah interaktif di akhir perkuliahan akan dilaksanakan kuis. Setelah kuis, sebelum diakhiri perkuliahan, mahasiswa ditugaskan mendapatkan tugas untuk dikerjakan di rumah masing-masing. Tugasnya adalah membuat peta konsep dan metrik materi dalam dalam materi yang disampaikan saat perkuliahan gitu kan, dan bobotnya itu 10%. Kalau kuis tadi bobotnya 10% gitu kan. Kemudian mahasiswa membuat mini proyek dengan melakukan observasi dan wawancara non klinis gitu kan, yang bobotnya itu 20%. Terkait ujian tengah semester gitu kan, mahasiswa melakukan analisis kasus ya. Tugas ini bersifat pengerjaan di rumah, di luar kelas di luar kelas tatap muka. Kemudian UASnya untuk ujian tengah semester atau analisis kasus ini 20%. Kemudian untuk UASnya siswa secara individu melakukan presentasi dari hasil mini proyek yang telah ditugaskan sebelumnya, dan bobotnya adalah 20%. Dari sekian tugas ini total keseluruhan bobot adalah 100%. Selanjutnya saya membuat video perkuliahan tentang mata kuliah psikologi perkembangan sebagai berikut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu kembali di perkuliahan psikologi perkembangan ya. Jadi pada hari ini kita adalah pertemuan kedua gitu ya. Di pertemuan kedua ini kita akan bahas tentang teori-teori psikologi perkembangan. Namun sebelum perkuliahan dimulai, agar ilmu kita bermanfaat, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya sebelum kuliah juga dimulai, maka saya kasih kesempatan pada teman-teman untuk menginput secara mandiri absensi atau presensi pada hari ini. Saya kasih waktu paling lama 1 menit ya. Kami persilakan untuk absensi disiakap melalui HP-nya masing-masing. Silakan buka siakapnya. Oke, sudah ya. Oke, terima kasih untuk kesediaannya untuk menginput presensi di perkuliahan hari ini. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang teori-teori perkembangan gitu kan, saya ingin sedikit mereview materi tentang pertemuan atau materi pertemuan yang pertama minggu kemarin ya, tentang konsep dasar psikologi perkembangan ya, kurang lebih begitu. Jadi menurut teman-teman yang teman-teman ingat, kira-kira psikologi perkembangan itu apa? Ada yang ingin membantu saya untuk menjawab? Silakan. Ilmu yang mempelajari tentang perkembangan manusia itu bertumbuh. Jadi sebenarnya perkembangan itu apa sih? Berkembang artinya apa? Berubah.
Berubah apanya yang berubah? Fisik, kognitif, emosi, gitu ya. Jadi secara sederhana, teman-teman, psikologi perkembangan itu adalah salah satu bagian dari disiplin psikologi, gitu ya, yang pelajari tentang pola perubahan manusia, pola perubahan manusia sepanjang hayat, gitu kan. Pola perubahan itu meliputi dimensi apa saja? Fisik tadi, kognitif, dan sosial emosi. Sedangkan tujuan perkembangan itu sendiri, kenapa kita manusia ini harus berkembang sih? Atau ada yang merasa tidak berkembang? Jadi kenapa manusia itu berkembang? Kira-kira kenapa? Untuk beradaptasi, gitu ya. Jadi pada hari ini, gitu ya, kita akan mendiskusikan tentang teori-teori psikologi perkembangan. Nah, secara garis besar, gitu ya, yang akan kita diskusikan pada pertemuan kali ini, gitu ya, teori-teori perkembangan, teori-teori besar perkembangan atau teori-teori klasik perkembangan, gitu kan, diantaranya adalah teori perkembangan psikoseksualnya Sigmund Freud, ya, kemudian teori perkembangan psikososialnya Erik Erikson, kemudian teori perkembangan kognitifnya Jean Piaget, gitu ya. Kemudian Lev Vygotsky, gitu ya, dengan teori perkembangan perspektif sosial kultural. Kemudian yang terakhir nanti kita akan mendiskusikan tentang teori perkembangan penelaran moral oleh Kolbe, gitu ya. Nah, di teori yang pertama kita akan mendiskusikan tentang teori perkembangan psikoseksualnya Sigmund Freud, ya. Nah, sebelum kita mendiskusikan tentang teori perkembangannya, maka kita harus tahu dulu, itu kan, tahu dulu tentang apa? Tentang fondasi dari teorinya Freud, bahwa ya fondasi teori Freud itu berdasarkan pada struktur atau teori struktur kepribadian, itu kan. Menurut Freud, mungkin teman-teman juga sudah tahu karena di psikologi umum juga harusnya disinggung, ya, bahwa struktur kepribadian manusia, kata Freud, itu dibagi tiga. Yang pertama itu id, ego, dan superego. Id itu apa kira-kira? Menurut Freud, id ini bersifat instinktual. Jadi dorongan, gitu ya, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor biologis. Misalnya, teman-teman kalau lapar, pingin makan, sebelum makan itu masa lapar langsung ingin makan, itu kan, misalnya. Kalau haus, ingin minum, ingin hasrat untuk minum, itulah yang disebut sebagai insting. Dan tentu saja semua makhluk hidup itu memiliki insting. Tidak hanya manusia, binatang juga memiliki insting, gitu ya. Karena memang fungsi umum insting itu adalah untuk bertahan hidup, gitu ya, teman-teman. Nah, kata Freud, insting terpenting yang dimiliki oleh manusia itu adalah libido. Tahu artinya libido? Libido itu adalah dorongan seksual, hasrat seksual, gitu ya. Itu insting. Kenapa itu menjadi insting terpenting? Menurut Freud, ya, hasrat seksual atau libido itu menjadi insting terpenting karena ini tidak sekedar bertahan hidup bagi individu-individu, tapi libido itu untuk mempertahankan, tujuan utamanya keberadaan libido itu adalah untuk mempertahankan spesies. Jadi manusia itu bisa bertahan karena ada libido, kurang lebih begitu, ya. Bahwa secara tradisional, gitu ya, bahwa kita tidak mungkin ada hari ini kalau nenek moyang kita gak memiliki hasrat seks. Gak mungkin. Zaman itu, ya, zaman itu gak mungkin. Gimana orang bisa punya anak kalau
gak pernah memiliki hasrat seks, kan tidak mungkin, kan? Makanya kemudian itu menjadi insting paling penting yang dimiliki oleh manusia, gitu ya. Kurang lebih begitu. Kemudian yang kedua itu adalah ego. Ego itu prinsip utamanya adalah realitas, reality principle, gitu kan. Jadi prinsip ini, gitu ya, bahwa orang hidup itu harus menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan, gitu ya. Jadi hidup itu masuk akal, gitu kan, realistis, gitu kan. Hidup itu harus masuk akal dan realistis. Maka bagaimana kita itu bersifat realistis ini, yang mengatur semuanya itu adalah ego, kurang lebih begitu. Jadi gitu ya, ego terutama itu adalah fungsi utamanya adalah beradaptasi. Kalau tadi bertahan hidup, gimana cara bertahan hidup? Ya, orang harus bisa beradaptasi. Siapa yang memiliki fungsi adaptasi? Ego, gitu ya, teman-teman. Melalui apa? Melalui ego defense mechanism atau mekanisme pertahanan ego, gitu ya. Jadi mekanisme pertahanan ego itu ada rasionalisasi, ada identifikasi, ada sublimasi, ada represi, gitu ya. Kurang lebih begitu. Kemudian yang ketiga, struktur yang ketiga itu adalah superego. Superego itu prinsipnya adalah moralitas, prinsip moralitas, gitu ya. Jadi prinsipnya adalah nilai moral, tapi tidak semua nilai moral itu menjadi superego. Kan banyak nih nilai moral, gitu ya. Nilai moral dari agama, nilai moral masyarakat, aturan hukum dan lain sebagainya, gitu ya. Tapi nilai moral yang menjadi superego itu adalah nilai moral yang internalisasi, gitu ya. Diinternalisasi oleh kita, gitu ya. Makanya kemudian bentuknya superego itu yang pertama adalah ego ideal. Jadi ego ideal itu adalah hasil dari identifikasi sih sebenarnya. Kita ego ideal itu kita membayangkan atau kita mencita-citakan kita itu pingin jadi orang seperti apa. Kita membayangkan kita itu seperti apa sih. Itu yang kemudian menjadi standar, kan? Menjadi nilai moral untuk menilai atau mengevaluasi diri kita sendiri. Yang kedua itu adalah hati nurani, ya. Hati nurani paling sederhana itu adalah merasa bersalah, gitu kan. Jadi orang memiliki hati nurani, indikatornya menurut Freud itu paling tidak orang memiliki rasa bersalah, gitu ya. Kemudian biasanya dalam setiap tahapnya, gitu kan, setiap tahap perkembangan psikologi seksual itu selalu menyisakan pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu itu kemudian diproyeksikan dalam bentuk fiksasi, ya. Jadi fiksasi itu sisa pengalaman masa lalu. Jadi biasanya setiap tahap perkembangan itu selalu meninggalkan fiksasi, gitu ya. Kurang lebih konsep dasarnya seperti itu. Kenapa kemudian disebut sebagai psikoseksual? Nah, seperti yang teman-teman ketahui juga bahwa tahapan perkembangan Freud itu dibagi 5, ya. Fase oral, yang pertama itu fase oral antara usia baru lahir sampai umur 7 tahun. Kemudian ada fase anal usia 1 sampai 3 tahun. Kemudian fase falik itu usia 3 sampai 6 tahun, fase laten usia 6 sampai 11 tahun, sedangkan yang terakhir fase genital di usia remaja atau pubertas sampai dewasa. Nah, yang pertama fase oral itu terjadi di usia baru lahir atau 0 tahun, gitu ya, sampai 1 tahun, gitu kan. Maka kemudian untuk memahami dengan tepat tentang perkembangan psikoseksualnya Freud, maka kita harus melihat dari struktur kepribadian ini, gitu ya. Jadi yang pertama-tama, gitu kan, apakah di fase oral ini id-nya sudah berkembang? Sudah ada. Ada,
kan. Bentuknya apa, gitu ya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa itu adalah prinsipnya adalah pemuasan hasrat, pemuasan kesenangan seperti yang teman-teman bilang tadi. Maka zona erogen, tempat pemuasan hasrat itu adalah di fase id. Nah, kan namanya saja fase oral, gitu ya. Maka pusat pemuasan hasratnya itu ada di mulut. Dengan cara apa? Menghisap, menyusu, gitu kan, karena masih bayi, kemudian menggigit dan memunyah. Pada fase oral ini pemuasan hasrat itu harus segera ya, harus segera. Jadi ketika anak atau bayi itu meraih sesuatu, biasanya langsung dimasukkan ke mulutnya, gitu ya. Jadi ngeraih apapun, gitu ya, ngeraih apapun langsung dimasukkan ke dalam mulutnya, gitu kan. Nah, sedangkan dua struktur yang lain, dua komponen dari struktur yang lain itu, ego dan superego itu belum ada. Gak ada egonya ya. Kalau ditanya ego pada fase oral itu seperti apa, superego pada belum ada, belum punya. Semuanya sangat bergantung pada id. Kemudian fase yang kedua itu fase anal, kan? Namanya anal, gitu ya. Maka zona erogennya atau zona pemuasan hasratnya itu ada di anal. Anal itu bahasa lainnya anus ya. Jadi dengan cara apa anak memuaskan hasrat? Dengan cara BAB, apa? Buang air besar atau BAB, gitu kan. Jadi idnya itu dengan BAB, gitu kan. Tapi di fase anal ini anak di usia 1-3 tahun ya, kurang lebih ya, anak itu sudah diajari toilet training ya. Ada yang merasa tidak pernah toilet training. Jadi fase toilet training fungsinya apa sih? Toilet training itu fungsinya adalah untuk menunda pemuasan hasrat, kan. Pertama-tama apa, gitu ya. Jadi menunda pemuasan hasrat. Kenapa harus ditunda, gitu kan? Kenapa harus ditunda, gitu kan? Jadi menunda sementara, menunda ya, bukan ditahan, gitu kan. Menunda. Jadi kenapa? Biar anak itu belajar, gitu ya. Belajar untuk BAB sesuai dengan tuntutan sosial, gitu ya. Tuntutan sosial itu seperti apa? BAB ya di tempatnya atau di toilet. Maka egonya yang muncul, gitu kan. Egonya yang muncul atau ego defense mechanism itu berupa represi. Jadi represi itu menahan, gitu ya, menyembunyikan. Kemudian ada anak-anak yang karena males ke toilet, gitu kan. Selalu dia bilang, ayo ke toilet beberapa jam. Selalu bilang saya nggak kebelet. Beberapa jam kemudian tiba-tiba sudah ngompol atau BAB di celana, di ininya, itu kan. Kemudian sublimasi sederhana. Jadi anak-anak kadang-kadang untuk sublimasi ya. Jadi ketika anak-anak nggak mau ke toilet, masih awal-awal terutama, dia akan mengabaikan, gitu ya, mengabaikan ininya, kebelet BAB-nya, gitu ya. Jadi itu ya teman-teman. Oke, silakan kalau ada pertanyaan mungkin terkait sebelum kita lanjutkan ke sesi selanjutnya. Sebelumnya perkenalkan, saya Hunin Huzil Kiram, ingin mempertanyakan terkait dengan defense mechanism itu sendiri. Bahwasanya setiap manusia ini pastinya memiliki karakter dan kepribadiannya sendiri-sendiri, yang mana yang saya tekankan bahwa setiap di usia atau tumbuh kembangnya seseorang pasti akan mengalami yang namanya kecemasan itu sendiri. Nah, bagaimana kinerja ataupun
cara mekanisme defense itu bekerja terhadap kecemasan itu sendiri. Karena pasalnya ini mempengaruhi dengan psikososialnya nanti setiap bertahapan. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih pertanyaannya. Bagaimana cara kerja defense ego defense mekanisme pertahanan ego itu, sedangkan manusia itu memiliki karakter yang berbeda-beda gitu ya, memiliki kebiasaan, karakter itu kebiasaan ya teman-teman, habit, kebiasaan yang berbeda, motivasi yang berbeda, tujuan hidup yang berbeda-beda, itu kadang-kadang dipengaruhi oleh itu semua ya gitu kan, tidak semata-mata dipengaruhi oleh dorongan seksual gitu kan, bahwa sebenarnya ego driven mechanism itu merupakan mekanisme untuk ini ya, untuk menghadapi dorongan seksual tadi ya gitu kan. Jadi karena di fase-fase berikutnya terutama gitu kan, anak akan mengalami banyak hal tentang kecemasan terhadap pemuasan hasrat seks gitu kan, sehingga orang atau anak itu membutuhkan membutuhkan mekanisme pertahanan ego itu sendiri kan. Bagaimana mekanisme ketika habit atau karakter orang itu berbeda gitu kan. Jadi dalam hal ini gitu kan, kalau berdasarkan teorinya Freud ya orang akan sama persis gitu ya, sama persis, karena teorinya Freud itu sangat deterministik gitu ya. Pada dasarnya orang itu defense mechanism itu dalam rangka untuk mengatasi kecemasan akibat tidak terpenuhinya pemuasan hasrat, terutama hasrat seksual gitu ya. Walaupun kata Freud ya, walaupun kebiasaan berbeda dan segala, orang memiliki konstitusi yang sama, pola perkembangan yang sama, dorongan seksual yang sama, zona erogen yang sama kan. Jadi ini ya bagi Freud ya, nanti kalau kita diskusi kritiknya nanti ya, jadi bagi Freud ya sama aja gitu kan, semuanya dalam rangka seperti itu. Ya memang kemudian banyak yang mengkritik karena tidak sepenuhnya gitu ya, kepribadian manusia itu didasarkan oleh pengalaman masa lalu, terutama pengalaman di dalam menghadapi itu sendiri gitu ya. Iya. Oke, teman-teman, mungkin karena waktu kita masih panjang gitu kan, karena Freud ini cukup pelik dan problematik dan kontroversial ya, maka silakan teman-teman untuk sesi pertama ini cukup ya, karena kita panjang, kita harus biar tidak membosankan teman-teman. Jadi silakan teman-teman nanti secara berkelompok nanti penanggung jawab mata kuliah untuk membagi kelompok dan diskusi kecil. Setengah jam kemudian kita masuk lagi untuk mendiskusikan tentang materi ini. Apa sih yang kalian dapatkan dari materi tadi, kemudian kritik apa yang bisa diberikan terhadap materi tadi gitu ya. Jadi silakan teman-teman diskusikan secara kelompok, kemudian setengah jam kemudian kita masuk lagi. Dan untuk sesi ini saya tutup. Terima kasih semuanya atas perhatiannya, dan kita ketemu lagi di sesi kedua setengah jam kemudian. Saya akhiri, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.